Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang keterampilan bertanya. Anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Indah Rahayu, yang kedua ada Mutiara Harini Tias, yang ketiga Nurdini Estika Putri, dan yang keempat saya Ilham Pambajaya. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan langsung oleh saudari Mutiara Harini Tias. Kepadanya dipersilakan. Saya Mutiara Harini Tias, NPM 1913053032, akan menjelaskan materi mengenai pengertian micro teaching. Menurut George Brown tahun 1975 dalam Sukirman Dadang 2009, pembelajaran mikro sendiri adalah kegiatan mengajar dalam skala kecil atau mikro yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki keterampilan yang lama, atau biasa disebut juga sebagai metode latihan yang dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki keterampilan mengajar calon guru dan mengembangkan pengalaman profesional guru, khususnya keterampilan mengajar, dengan cara menyederhanakan atau memperkecil aspek pembelajaran, seperti jumlah murid yang banyak akan diperkecil atau dikurangi, waktu yang lama akan dipersingkat, dan fokus bahan ajar dan membatasi penerapan keterampilan mengajar tertentu, sehingga guru dapat diketahui keunggulan dan kelemahan pada diri guru secara akurat. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Mungkin rekan-rekan semuanya sudah tidak asing dengan kalimat bertanya. Jadi, keterampilan bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir menurut Sun Haji 2009 pada halaman 110. Keterampilan bertanya juga merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilantarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan suatu jawaban atau yang disebut dengan respon dari peserta didik. Begitu pentingnya penguasaan keterampilan bertanya pada kegiatan pembelajaran, guru hendaknya memahami tahapan-tahapan proses keterampilan bertanya, sehingga pengaruh pada peserta didik sebagaimana yang disampaikan oleh Sun Haji tahun 2009 tersebut. Jadi hendaknya guru harus aktif dalam pembukaan, inti maupun penutup untuk selalu bertanya, sehingga peserta didik bisa mempunyai respon atau jawaban. Pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswa, yaitu yang pertama, meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Contohnya, ketika guru memberikan pertanyaan dan memberikan dorongan, maka siswa akan berusaha untuk mencari jawaban. Jawabannya berkreasi, jadi guru tidak berhak untuk memutuskan suatu jawaban tersebut harus sama apa yang guru pikirkan. Yang ketiga yaitu mengembangkan pola dan cara berpikir aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Yang keempat, menunjukkan proses berpikir siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik. Yang kelima, atau yang terakhir, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas, sehingga ketika ada suatu masalah atau topik, maka guru harus fokus dalam suatu masalah tersebut agar siswa mempunyai respon atau stimulus dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang ada. Menurut Zainal Ashari tahun 2011. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dasar-dasar pertanyaan yang baik. Mengajar yang baik berarti membuat pertanyaan yang baik pula. Adapun dasar-dasar pertanyaan yang baik, yang pertama yaitu jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. Artinya, kita sebagai seorang pendidik harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jelas, dalam arti tidak bertele-tele, agar pertanyaan-pertanyaan tersebut mudah untuk dimengerti oleh siswa. Yang kedua yaitu berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan siswa. Artinya, ketika ada siswa bertanya tentang apa yang tidak diketahuinya, kita sebagai calon pendidik harus memberikan informasi yang cukup sehingga siswa mengerti dan paham apa yang kita jelaskan dan mengerti apa yang tidak diketahuinya. Yang ketiga yaitu difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Artinya, sebagai seorang pendidik dalam memberikan pertanyaan harus difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Jangan kita sebagai seorang pendidik memberikan pertanyaan yang kita sendiri tidak tahu pertanyaan itu arahnya kemana. Nah, jadi pertanyaan yang baik harus difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu agar peserta didik pun tahu apa yang harus dijawab. Yang keempat yaitu berikan
waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Jadi sebagai pendidik kita harus memberikan waktu untuk berpikir kepada anak sebelum menjawab pertanyaan. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh memaksa anak untuk harus menjawab detik itu juga. Jadi kita harus memberikan waktu agar anak bisa mencari jawaban yang terbaik. Yang kelima yaitu bagikanlah semua pertanyaan kepada seluruh murid secara merata. Artinya kita sebagai pendidik kita harus memberikan pertanyaan secara merata. Dalam arti tidak boleh pilih-pilih. Misalnya kita selalu memberikan pertanyaan ke siswa A karena kita anggap siswa A itu pintar dan mampu untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Nah, itu kita tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan pertanyaan secara merata agar semua peserta didik itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam yaitu berikanlah respon yang ramah dan menyenangkan sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab atau bertanya. Jadi kita sebagai pendidik harus memberikan respon yang ramah ketika siswa menjawab pertanyaan. Hindari mengucapkan kata salah kepada siswa. Lebih baik ketika siswa menjawab mau benar atau salah, kita harus tetap memberikan apresiasi terhadap usahanya. Dan yang terakhir yaitu tuntunlah jawaban siswa hingga mereka dapat menemukan sendiri jawaban yang benar. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dibagi menjadi dua, yaitu pertama keterampilan bertanya dasar, yang kedua yaitu keterampilan bertanya lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama atau sebagai pertanyaan pembuka. Nah, biasanya dalam praktik sehari-hari sering kita jumpai kegiatan tanya jawab, di mana penanya menyampaikan pertanyaan kepada lawan bicara. Kemudian apabila si penanya masih belum puas dengan jawaban pertama, maka untuk menggali informasi lebih lanjut, penanya mengajukan pertanyaan lain yang mengacu pada isi pertanyaan pertama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan pada pertanyaan pertama adalah pertanyaan dasar, yaitu pertanyaan utama sebagai pertanyaan awal atau pembuka. Nah, menurut Tournai pada tahun 1979, dalam Siti Julaiha dijelaskan tujuan dan manfaat bertanya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Seperti yang kita ketahui, ketika siswa bertanya, pasti ada sesuatu yang belum diketahuinya. Ketika siswa belum mengetahuinya, maka akan timbul minat dan keingintahuan siswa tentang sesuatu tersebut dan menyebabkan siswa mau untuk bertanya. Yang kedua yaitu memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Manfaat bertanya yang juga dapat memusatkan perhatian terhadap suatu masalah tertentu, contohnya yaitu ketika siswa diberikan suatu topik masalah. Misalkan contohnya adalah banjir. Otomatis siswa akan berpikir dan bertanya, kenapa banjir itu bisa terjadi? Bagaimana sih cara untuk mengatasi banjir? Nah, contoh tersebut siswa-siswa terpusat perhatiannya ke satu masalah. Yang ketiga yaitu menggalakkan penerapan belajar aktif. Artinya, ketika ada kegiatan bertanya akan membuat suasana belajar di dalam kelas itu aktif karena adanya kegiatan interaksi antara guru dengan siswa, bukan hanya mendengarkan penjelasan dari guru yang membuat suasana kelas menjadi pasif. Yang keempat yaitu merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Manfaat selanjutnya yaitu merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri, contohnya yaitu ketika dalam proses pembelajaran guru memberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi apa yang belum diketahuinya, dan siswa yang belum paham akan terangsang untuk berani mengajukan pertanyaan sendiri tentang materi apa yang belum diketahuinya. Dan yang terakhir yaitu menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Contohnya, siswa mempunyai tugas yang belum paham, maksudnya seperti apa, cara mengerjakannya seperti apa, kemudian siswa bertanya kepada guru,
Kemudian siswa jadi tahu bagaimana cara mengerjakan, bagaimana langkah pengerjaannya. Nah, itu adalah arti dari menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurdini. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurdini Estika Putri, NPM 1913053094. Tipe pertanyaan. Tipe pertanyaan berhubungan dengan bentuk atau model pertanyaan yang akan diajukan. Adapun tipe, model, atau jenis pertanyaan pada umumnya digolongkan ke dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama, pertanyaan yang menuntut fakta-fakta, yaitu pertanyaan untuk mengungkap kembali ingatan siswa terhadap pengalaman atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, yaitu pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa, khususnya kemampuan berpikir analisis dan sintesis. Yang ketiga, pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara terurai atau analisis. Tipe yang keempat, pertanyaan yang menuntut kemampuan memperkirakan, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan meramalkan atau membuat perkiraan-perkiraan. Tipe yang kelima, pertanyaan yang menuntut pengorganisasian, yaitu pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih kemampuan berpikir secara teratur, logis, sistematis, dan komprehensif. Tipe yang keenam, pertanyaan yang tidak perlu ditemukan jawabannya, yaitu pertanyaan untuk memberikan penegasan atau meyakinkan tentang sesuatu kepada siswa. Kriteria dan syarat pertanyaan. Agar pertanyaan yang diajukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka guru ketika mengembangkan jenis, model, atau bentuk pertanyaan harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang jelas, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan disampaikan dengan menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dimengerti oleh pihak yang ditanya, yaitu siswa. Yang kedua, waktu berpikir, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan yang diajukan harus memberikan waktu yang cukup untuk berpikir bagi siswa, sehingga dapat menemukan dan menyampaikan jawabannya. Yang ketiga, yaitu pemerataan atau pemindahan giliran, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan harus disampaikan secara adil dan merata kepada setiap siswa, sehingga semua memiliki kesempatan yang sama. Kriteria yang keempat, acak, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan sebaiknya diberikan secara acak, agar perhatian siswa semuanya terpusat pada kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Yang kelima, pemberian acuan, yaitu pertanyaan, suruhan, atau pernyataan yang disampaikan harus membantu siswa dapat mengolah informasi pembelajaran dan menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Kebiasaan yang harus dihindari. Untuk mencapai kegiatan bertanya, maka setiap pertanyaan yang diajukan harus menghindari kebiasaan kurang baik seperti berikut ini. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri. Kebiasaan mengulang-ulang pertanyaan akan mengganggu konsentrasi siswa untuk menjawabnya. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan harus jelas dan dimengerti oleh siswa. Yang kedua, mengulangi jawaban siswa. Mengulangi lagi jawaban siswa bukanlah teknik penguatan yang baik dan harus dihindari oleh guru. Hal tersebut tidak akan mengembangkan pemikiran siswa. Yang ketiga, yaitu menjawab pertanyaan sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru dimaksudkan untuk dijawab oleh siswa. Oleh karena itu, guru tidak perlu menjawab sendiri atas pertanyaan yang diajukannya. 4. Memancing jawaban serentak. Kebiasaan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang secara spontan memancing siswa bersama-sama menjawabnya harus dihindari. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mendorong siswa
untuk berpikir terlebih dahulu dengan baik, baru kemudian menyampaikan jawaban atau responnya. Yang kelima yaitu pertanyaan ganda. Siswa akan mengalami kesulitan untuk menjawab secara jelas dan analitis terhadap pertanyaan dari guru apabila pertanyaan yang diajukan tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan. Oleh karena itu, pertanyaan sebaiknya disampaikan satu persatu, sehingga siswa mempunyai kesempatan yang cukup untuk memikirkan jawaban secara terperinci. Dan yang terakhir yaitu menentukan siswa. Sebelum pertanyaan diajukan, harus dihindari menyebut atau menentukan siswa terlebih dahulu yang harus menjawabnya. Hal ini akan mengurangi aktivitas belajar untuk semua siswa, karena mungkin sebagian siswa akan mengira bahwa yang harus memikirkan jawabannya adalah siswa yang telah disebut namanya, sementara yang lain tidak memikirkan jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan bertanya lanjut. Secara teknis, pertanyaan lanjut adalah kelanjutan dari pertanyaan pertama atau dasar, yaitu untuk mengorek atau mengungkap kemampuan berpikir yang lebih dalam, analitis, dan komprehensif dari pihak yang diberi pertanyaan atau siswa. Pada dasarnya, tujuan dari manfaat dari pertanyaan lanjut yaitu untuk mendorong siswa dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah melalui kebiasaan berpikir secara lebih tajam, analitis, dan komprehensif. Karakteristik atau klasifikasi bertanya lanjut. Yang pertama adalah pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Dan yang keempat adalah peningkatan terjadinya interaksi. Yang terakhir, jenis-jenis bertanya lanjut. Yang pertama adalah pertanyaan ingatan. Yang kedua, pertanyaan pemahaman. Yang ketiga, pertanyaan penerapan. Yang keempat, pertanyaan analisis. Yang kelima, pertanyaan sintesis. Dan yang terakhir, pertanyaan evaluasi. Baik, itulah presentasi dari kami. Terima kasih untuk yang mendengarkan dan terima kasih untuk yang menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.